Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya adik-adik sekalian. Silahkan duduk di tempat duduk masing-masing dan membuka catatan untuk pertemuan hari ini, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Bagaimana tadi perjalanan dari rumah ke sekolah, apakah lancar? Baik, kita lanjutkan saja. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Kita lanjutkan kepada absensi untuk mengetahui kehadiran adik-adik semuanya. Apakah semuanya menghadiri kelas pada hari ini atau ada yang sakit dan absen? Absensi kita mulai. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Adik-adik semuanya menghadiri pertemuan hari ini, tidak ada yang sakit ataupun apa. Mungkin sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang puisi. Puisi memiliki kata-kata yang indah. Puisi juga bisa berfungsi sebagai hiburan. Puisi juga bisa menumbuhkan rasa semangat kepada pembaca, bahkan bisa menumbuhkan rasa sedih kepada sang pembaca. Pada minggu sekarang yang akan kita bahas tidak jauh dengan puisi. Memiliki kata-kata yang unik. Bisa menjadi hiburan bagi masyarakat dan bisa menumbuhkan semangat untuk pembaca. Minggu sekarang kita akan mempelajari tentang hikayat atau cerita rakyat. Dari adik-adik sekalian, apakah sudah ada yang mengetahui apa itu hikayat? Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pengertian berikut ini. Pengertian hikayat. Hikayat atau hikayah dalam bahasa Arab artinya kisah, dongeng atau cerita. Hikayat adalah jenis cerita rakyat yang disajikan dengan bahasa Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Secara umum, hikayat merupakan karya sastra lama yang berisi cerita. Bisa berupa sejarah atau roman fiktif. Hikayat termasuk dalam kesusastraan lama yang mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai media pengajar moral dan hiburan. Pada zaman dahulu, hikayat berfungsi sebagai pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Ya, bisa kita pahami ya adik-adik sekalian bahwasanya
hikayat itu bisa dibilang sebagai cerita rakyat yang dipergunakan pada zaman dahulu sebagai penghibur, sebagai penerap moral, atau supaya orang-orang tuh mengetahui tentang moral dan sebagainya. Jadi bisa dibilang hikayat itu di dalamnya terkandung sebuah pelajaran hidup dalam setiap ceritanya. Baik, kita lanjutkan. Berikut adalah tujuan dari hikayat. Tujuan hikayat yang nomor 1 adalah sarana untuk membangkitkan semangat membaca. Yang kedua, sarana untuk menghibur. Yang ketiga, sarana untuk meramaikan acara atau suasana. Yang keempat, sarana untuk menyampaikan nilai-nilai luhur. Yang kelima, sarana pengajar moral budi pekerti atau sopan santun turun-temurun dari nenek moyang. Jadi untuk adik-adik sekalian, banyak sekali manfaat ya yang bisa kita dapat dari membaca hikayat. Setelah kita membaca tujuan hikayat, yaitu bisa menghibur, bisa memberikan pengajaran budi pekerti sopan santun, bisa menyampaikan nilai-nilai luhur, dan bisa meramaikan suasana. Itu adalah manfaat-manfaat yang cukup baik untuk diterima bagi pembaca. Jadi semoga adik-adik sekalian mempunyai minat untuk mempelajari lebih jauh tentang hikayat dan memahami tentang hikayat itu apa. Mungkin untuk lebih paham lagi adik-adik terkait hikayat, atau agar adik-adik lebih memahami lagi apa itu hikayat, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Berikutnya adalah ciri-ciri hikayat. Yang ke-1, menggunakan bahasa Melayu lama. Yang kedua, mengandung kemustahilan dan kesaktian di dalam cerita. Yang ketiga, bersifat anonim atau pengarangnya tidak diketahui. Yang keempat, bersikap istana sentris, artinya pusat cerita berada di dalam lingkungan kerajaan. Menggunakan kata-kata arkois, kuno dan jarang digunakan. Dan berikut yang barusan adalah ciri-ciri hikayat. Adik-adik bisa mengetahui sekarang adik-adik bisa mengetahui ciri-ciri hikayat itu apa, dan bisa membedakan dan memahami ciri hikayat itu apa. Ya, banyak lagi ciri-ciri dari hikayat yang bisa kita gali, bisa kita pelajari. Kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis hikayat. Hikayat berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, hikayat bisa memiliki tema yang berbeda-beda, dan ada yang tentang kerajaan, tentang daerah, dan lain-lain. Beberapa contoh hikayat itu adalah sebagai berikut: epos, cerita rakyat, cerita dari India, dari Jawa, cerita-cerita Islam, sejarah, biografi, serta cerita bertingkat. Selanjutnya, hikayat berdasarkan latar belakang tempatnya. Seperti yang kamu ketahui, hikayat bisa menceritakan budaya dari daerah yang berbeda-beda. Seperti hikayat dari Melayu akan berbeda dengan hikayat dari India. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Ya, contohnya mungkin nanti kita perlihatkan ya di akhir contoh dari hikayat. Yang selanjutnya adalah Melayu asli, jenis Melayu asli. Contoh hikayat Melayu asli adalah hikayat Hang Tuah bercampur unsur Islam, hikayat Si Miskin bercampur unsur Islam,
hikayat Indera Bangsawan, dan hikayat Malim Deman. Kita lanjutkan ke jenis-jenis selanjutnya, yaitu jenis pengaruh Jawa. Contoh hikayat pengaruh Jawa adalah hikayat Panji Samirang, hikayat Cekel Wenengpati, dan hikayat Maling Deman. Selanjutnya jenis pengaruh Hindu-India. Contoh hikayat pengaruh India adalah hikayat Sri Rama dari cerita Ramayana. Selanjutnya hikayat Perang Pandawa dari cerita Mahabharata, hikayat Sang Boma dari cerita Mahabharata, dan hikayat Bayan Budiman. Selanjutnya jenis pengaruh Arab atau Persia. Contoh hikayat pengaruh Arab Persia adalah hikayat Amir Hamzah, pahlawan Islam, hikayat Bahtiar, dan hikayat 1001 Malam. Nah, ini adalah contoh hikayat yang tertulis yang saya cantumkan di PPT, yaitu berjudul Ayu Ayek, Antu Ayek. Adik-adik sekalian bisa membaca contoh hikayat berikut ini, pahami, dan coba adik-adik artikan setiap kata-kata yang jarang adik-adik dengar, dan pahami agar adik-adik lebih memahami dan lebih menguasai tentang hikayat. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa adik-adik cari lagi di buku-buku perpustakaan, di Google, atau manapun adik-adik bisa mencari contoh-contoh hikayat lainnya yang mungkin lebih bagus, lebih indah dari contoh yang ada di PPT ini. Mungkin untuk pertemuan pada hari ini kita cukupkan saja ya adik-adik sekalian. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang hikayat yang dapat disampaikan. Mungkin selebihnya bisa adik-adik cari sendiri di perpus dan sebagainya, karena banyak sekali penjelasan tentang hikayat atau cerita rakyat, dan adik-adik bisa mencari contoh-contohnya sangat-sangat banyak, dan adik-adik bisa baca contoh-contohnya yang cukup menghibur. Siapa tahu setelah adik-adik membaca beberapa hikayat dapat menumbuhkan rasa semangat lagi untuk giat belajar, berbakti kepada orang tua, dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang telah menghadiri pertemuan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Saya Gandhi Koswara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.